Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika tradisi keilmuan muslim dari masa ke masa. Pada pembahasan ini kita akan awali dari periode klasiknya. Jadi periode klasik ini nanti berisi bagaimana pendidikan Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Nah, langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu masa Rasulullah. Nah, pada masa Rasulullah pendidikan Islam sudah mulai muncul ya. Karena pendidikan Islam ini muncul seiring dengan dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya, pendidikan Islam dilaksanakan sendiri secara langsung oleh Rasulullah ya, seiring dengan datangnya atau turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Inilah yang menjadi cikal bakal dari pendidikan Islam pada masa yang akan datang. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada masa Rasulullah itu ada dua periodisasi yang cukup dikenal ya. Yang pertama adalah periode Mekah dan yang kedua adalah periode Madinah. Pada periode Mekah ini, problem pendidikan Islam yang terjadi itu adalah seputar politeisme dan paganisme. Ya, jadi politeisme itu adalah kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu yang menyembah banyak Tuhan atau lebih dari satu Tuhan. Kemudian kalau paganisme ini maksudnya adalah kebiasaan orang-orang Arab pada masa itu yang suka menyembah patung, jadi visualisasi sesembahan mereka. Nah, lain daripada itu juga ada peradaban jahiliyah ya. Ini adalah problem pendidikan Islam yang dihadapi pada masa itu. Jadi peradaban jahiliyah masyarakat Arab ini yang membuat Islam datang. Maka Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kemudian pada masa berikutnya Rasulullah melakukan satu perjalanan yang kita kenal dengan istilah hijrah begitu ya, dari Makkah menuju Madinah. Pada masa itu Rasulullah sudah mulai menerapkan berbagai kajian-kajian keislaman yang tidak hanya berkutat pada ketauhidan tetapi juga pada urusan syariat dan muamalah. Maka problem pendidikan Islam yang dihadapi pada saat itu sudah bertambah ya, yaitu terkait dengan pluralisme yang ada pada masyarakat Madinah tentunya, yang kemudian diikuti dengan dinamika peradaban. Karena masyarakat Madinah memang termasuk plural ya, jadi tidak hanya kaum Quraisy, di sana juga ada orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan juga umat Islam tentunya. Pada masa itu di periode Madinah memang Islam berkembang cukup pesat. Nah, maka dari sini kita bisa garis bawahi ya bahwa tradisi keilmuan Islam di periode Rasulullah ini adalah yang pertama tentu saja terkait dengan penguatan ketauhidan atau akidah Islam. Yang kedua ada kontekstualisasi Islam dan ihsan. Ya, jadi tidak hanya ketauhidan bahwa Allah itu Maha Esa, maka ini yang harus diinternalisasikan kepada umat Islam dan orang-orang Arab pada saat itu. Kemudian kontekstualisasi Islam ihsan ini terkait dengan penerapannya, bagaimana Islam dijadikan way of life, jadi jalan hidup. Kemudian ada penguatan syariat dan muamalah. Jadi ini mulai ada penerapan-penerapan yang lebih bersifat sosial ya, tidak hanya terkait dengan ketauhidan tetapi juga bagaimana hubungan antar sesama manusia. Kemudian mulai muncul upaya penulisan Al-Qur'an. Itulah kenapa Rasulullah mengutus beberapa sahabat sebagai kutabul wahyu. Ya. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, ini sepeninggal Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika Rasul sudah meninggal, maka yang terjadi adalah tidak ada legitimasi yang kuat begitu ya. Maka bisa dikatakan Islam kehilangan legitimasi tertingginya. Maka diangkatlah para khalifah pengganti
Rasulullah sebagai pemimpin keagamaan dan juga pemimpin kenegaraan. Selain itu juga muncul fitnah nabi palsu nih. Jadi karena Rasulullah sudah wafat, maka bermunculan beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, padahal sudah jelas disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin ini juga terjadi ekspansi wilayah Islam yang juga menjadi problem ya. Jadi semakin luasnya wilayah Islam ini membuat pendidikan Islam mau tidak mau harus dikembangkan dengan sesegera mungkin. Nah, efek dari itu tentu saja adalah multikulturalisme. Artinya adalah semakin berkembangnya wilayah Islam ini membuat masyarakat Islam juga semakin kaya. Ya, dari segi peradabannya, dari segi kebudayaannya. Maka tradisi keilmuan Muslim yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah yang pertama, yaitu kodifikasi Al-Quran sudah dilaksanakan. Sebagaimana yang kita tahu, puncak dari kodifikasi itu adalah Mushaf Utsmani ya, sebagai penyeragaman. Nah, kemudian berkembangnya ilmu hadis. Ingat, pada masa Rasulullah, hadis dilarang untuk ditulis karena nanti dikhawatirkan akan rancu dengan penulisan Al-Quran. Maka ilmu hadis ini mulai berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin. Selain itu juga mulai muncul rumpun keilmuan yang baru ya, yaitu sebagaimana yang kita pahami bersama, ilmu Al-Quran, tafsir, kemudian fikih dan lain-lain. Ini mulai muncul pada masa Khulafaur Rasyidin. Oke, kita lanjut kepada periode berikutnya, yaitu periode modern. Ini langsung disingkat ya, dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kita tahu sendiri bahwa pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah ini Islam mengalami ekspansi yang luar biasa dan sempat mencapai puncak kejayaan juga, tentunya pada masa Abbasiyah. Maka di sini problem pendidikan Islam yang terjadi kurang lebih sama dengan masa Khulafaur Rasyidin ya, perluasan wilayah Islam yang semakin luar biasa. Kemudian efek dari itu adalah terjadinya adaptasi dan akulturasi peradaban karena Islam sudah berkembang sampai keluar Arab ya. Kemudian ada persinggungan sains, yaitu sains natural dan social science. Keduanya ini bersinggungan langsung dengan ilmu keislaman. Sebagaimana pada kajian sejarah diketahui bahwa umat Islam mulai membuka diri pada keilmuan-keilmuan yang berkembang baik di timur maupun di barat. Dan sayang sekali pada masa itu juga terjadi disintegrasi. Ya, disintegrasi ini latar belakangnya macam-macam. Nah, maka kita bisa garis bawahi tradisi keilmuan Muslim pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah saat itu. Di antaranya adalah dunia Islam memang sangat terbuka ya dengan adaptasi dan akulturasi peradaban. Ya, jadi salah satu contohnya adalah ilmu filsafat yang mulai masuk ke dalam kajian keilmuan Muslim. Memang terjadi pro dan kontra ya, ada yang sepakat dan ada yang menolak karena filsafat dianggap sebagai produk keilmuan yang berakar dari rasionalitas manusia. Maka di sini juga menjadi sebuah pemicu berkembangnya keilmuan Islam ya, ilmu Al-Quran, tafsir, mantik juga fikih dan beberapa keilmuan Muslim yang semakin beragam perspektifnya. Nah, inilah tradisi keilmuan Muslim pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kita sebut dengan periode modern. Nah, lanjut kepada periode kontemporer ya. Periode kontemporer ini adalah pada masa Renaissance ya, pasca Renaissance sampai hari ini. Nah, di sini mulai banyak bermunculan para tokoh-tokoh pemikir cendekiawan Muslim. Kita awali dari problem pendidikan Islam yang terjadi saat itu. Nah, problem pendidikan Islam yang terjadi pada saat itu pertama adalah pesatnya perkembangan iptek di dunia barat. Kita tahu sendiri Renaissance itu memiliki efek yang luar biasa ya kepada bangsa barat, sehingga mereka mampu mencapai dan juga melampaui ekspektasi ya, bahwa manusia sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, seiring dengan hal itu, minat kepada pengkajian ilmu agama, tidak hanya agama Islam ya, tapi agama keseluruhan di dunia ini memang cenderung menurun.
Tidak hanya itu, khasanah keilmuan Muslim juga bisa dikatakan minim. Ini efek dari perang salib yang kemudian umat Islam mengalami kekalahan ya pada perang yang terakhir itu, yang kemudian membuat umat Islam kehilangan khasanah keilmuan Islam. Nah, jadi tradisi keilmuan yang ada pada masa kontemporer ya, pasca Renaissance sampai sekarang, ini adalah berkembangnya upaya membangkitkan kembali khasanah keilmuan Islam. Ya, ini sebagai respon alamiah dari para cendekiawan Muslim yang kemudian menjadi atau yang kita kenal saat ini sebagai tokoh-tokoh pembaru Islam. Ya, kita bisa sebut saja tokoh-tokoh sekaliber Muhammad Abduh, Muhammad Arkun, kemudian Fazlur Rahman, ya, kemudian ada siapa lagi, Syekh Naqib Al-Atos dan lain-lain. Nah, ini memunculkan berbagai gagasan monumental ya dari para cendekiawan Muslim itu tadi. Maka inilah yang kemudian memicu sebuah gelombang pemikiran pendidikan Islam yang baru. Nah, inilah yang kemudian kita klasifikasikan sebagai dinamika isu integrasi keilmuan. Ya, kenapa disebut integrasi keilmuan? Karena memang dulu pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah ini memang sudah terjadi spesifikasi keilmuan ya, kalau dalam bahasa kerennya itu. Kenapa spesifikasi? Karena memang ketika kajian filsafat masuk ke dalam khasanah keilmuan Muslim, ini memang ada sedikit pro dan kontra. Maka di sana ada kecenderungan bahwa ilmu keagamaan lebih diutamakan. Ya, lebih ada dikotomi keilmuan yang memang dilakukan oleh beberapa tokoh, sebut saja Imam Ghazali ya, yang mengklasifikasikan keilmuan ada ilmu agama, kemudian ada ilmu umum ya, ilmu keduniaan. Inilah yang membuat munculnya spesialisasi kajian keilmuan. Ya, jadi ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Ya, walaupun itu tidak jelek ya, itu bagus sekali spesifikasi keilmuan seperti itu, karena memang mustahil seseorang bisa menguasai berbagai keilmuan dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi pada periode kontemporer ini, pasca Renaissance sampai sekarang, ini kita sudah mulai melihat kembalinya ghiroh ilmiah dari para cendekiawan Muslim, terbukti dengan beberapa gagasan sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada islamisasi sains, ya, kemudian ada integrasi keilmuan dari berbagai tokoh, ya. Ini yang membuat umat Islam mulai gelisah dan kemudian memberikan pemikiran-pemikiran terbaiknya. Nah, kenapa harus diintegrasikan? Karena memang sudah terlanjur populer begitu ya, bahwa islamisasi sains itu harus dilakukan terkait dengan sains yang memang diklaim sebagai pencapaian dari dunia barat. Jadi orang-orang barat ini sudah kadung terkenal gara-gara pasca Renaissance itu tadi, mereka lebih mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi daripada kajian keagamaan. Karenanya, para cendekiawan Muslim sepakat untuk menggaungkan integrasi keilmuan itu. Jadi, nanti teman-teman bisa membaca kembali gagasan-gagasan yang dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah ya, kalau di abad modern. Imam Ghazali juga, Ibnu Rus, Ibnu Sina begitu ya. Tetapi kalau pasca Renaissance, teman-teman bisa membaca pemikiran-pemikiran dari Fazlur Rahman, kemudian Muhammad Arkun, kemudian Muhammad Abduh juga bisa, ada Syekh Naqib Al-Atos ya. Nah, tokoh-tokoh tersebut sering menggaungkan terkait dengan integrasi ilmu. Nah, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dinamika tradisi keilmuan Muslim sampai saat ini masih berkembang ya, dan harus kita kaji secara kontinu supaya kita tidak tertinggal dengan kajian-kajian keislaman. Ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang membahas tentang dinamika tradisi keilmuan Muslim seperti ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, maka langsung saja ya kita baca artikel-artikel yang terkait dengan dinamika tradisi keilmuan Muslim. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya ya.
Sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan materi ini bisa ditanyakan di kolom komentar atau juga di grup kelas atau di e-learning IAIN Kediri. Terima kasih ya, tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.